Halo, selamat pagi sahabat FB Pro dimanapun teman-teman semuanya berada. Sekarang kita ngevlog kecil-kecilan ya. Kita ngevlog dari rumah. Kita menuju ke Simpang 4 ya. Sekarang kita berada di daerah Mahakarya namanya ya. Jadi teman-teman di luar jangkauan Kabupaten Pasaman Barat pasti namanya Mahakarya nggak tahu ya. Atau cuman di daerah-daerah lain terkhusus kampung-kampung transmigrasi pasti banyak yang namanya Mahakarya ya. Ya, sekarang kita berada di Kampung 1. Maaf, di Kampung 2 ya. Bentar lagi kita akan ke Kampung 1. Ini ya, jalan di akses jalan di sini udah cukup baik lah, udah keren lah gitu kan. Beton terus di mix sama aspal. Terbalik ya. Aspal di mix sama beton di samping-sampingnya. Ya, kalau di sini sendiri udah ada SD gitu. Udah ada SMP gitu ya. SMP. Udah cukup lumayan lah fasilitas di sini ya di Kampung 2. Di Kampung 2 ini juga tempatnya masih sangat asri, masih banyak persawahan. Ya, jadi masih sangat-sangat hijau lah gitu. Jadi kita untuk menghirup udara segar itu masih cukup lumayan menyehatkan. Terus ini kita udah di Kampung 1. Di Kampung 1 kalau untuk sekolahnya kayaknya gabung sama Kampung 2 tadi. Ya. Sini di Kampung 1 ini ada juga rumah ibadah yang sangat besar, cuman lagi direnovasi, rekomendasi lagi ya, belibet ya, direnovasi mungkin biar tambah besar ya. Di sini juga ada jalan motong nih untuk ke Kampung 4. Ke Kampung 4 bisa lewat sini. Cuman lewat sana itu jalannya agak-agak jelek ya, gitu kan. Agak-agak seperti wajah saya gitu kan, nggak mulus seperti wajah-wajah para bintang, wajah-wajah para artis. Jadi teman-teman kalau mau tinggal di sini juga ada jual kaplingan. Tapi nggak tahu harganya berapa ya. Yang jelas harga tanah di sini udah lumayan mahal. Mungkin ya sekitar main puluhan juta, 50 juta gitu kan, 12 kali 20 seperti itu. Berikutnya ini kita udah hampir nyampe di kampung yang namanya Sungai Talang. Sungai Talang ini kampung yang udah lama juga. Lumayan silau ya. Ini Sungai Talang. Ini Kampung Sungai Talang. Kalau di sini juga ada sebuah SD Negeri 02 262. Dan ini simpangnya. Ini simpang ini akses menuju Kampung 1, Kampung 2, Kampung 3, Kampung 4. Sementara untuk Kampung 5-nya dari simpang 3 lurus. Dan juga ini menjadi akses untuk tempat wisata yang sudah saya kemarin ya, udah saya vlog, mini vlog kemarin itu Pantai Sasak. Ya, jadi akses kita orang-orang kampung ini keluar ya ini gitu nah. Cuman di sini ya jalannya masih ada yang seperti ini kalau di simpang Sungai Talang ini goyang-goyang. Oh ya, itu Simpang Bedeng. Ya, terus di Simpang Bedeng ini areanya cukup panjang sih. Cuman jalannya udah cukup baik. Hanya ini masih kecil. Di sini ada juga lapangan bola mini. Itu di samping kiri kita ada lapangan bola mini. Itu adanya di Bedeng. Ya, jadi ini akses kita menuju Simpang 3. Ini kalau pagi-pagi kayak gini
masyarakat udah mulai beraktivitas ya, makanya agak-agak rame gitu. Ya, habis dari sini kita nanti ke Simpang 3, Kampung Simpang 3. Kampung apa ya namanya ya. Cuman di sana ada sebuah pasar tradisional yang udah sangat terkenal sekali di Pasaman Barat. Soalnya pasarnya itu udah dari saya di sini juga udah ada ya kan. Jadi pasarnya itu udah pasar cukup lama yang ada di Pasaman Barat ini ya. Jadi kita terus nanti kita lewat Simpang 3 aja. Sebenarnya ada dua ruas jalan gitu. Ada yang via irigasi dan ada yang via pasar. Via pasar. Maaf ya, belibet. Ya ini dia. Kalau kita belok kiri itu kita lewat irigasi. Jadi kita ngambil jalan lurus saja. Kalau lurus ini kita lewat pasar Simpang 3. Ini ya, menandakan pasar Simpang 3. Kita nyampe di sini, kita ketemu yang pertama dengan Tugu. Cuman saya juga nggak tahu itu Tugunya Tugu apa. Ada bunga aja di sampingnya. Maksudnya kaligrafi bunga gitu kan, bukan bunga hidup. Ya ini kondisi pasar tradisional yang ada di Simpang 3, terkhusus di Kecamatan Luhanan Duo. Ya kita harus hati-hati ya di sini, soalnya jalannya cukup jelek. Udah tuh jalannya kecil. Tuh abang itu kayaknya nunggu pelanggan. Sepi. Oke, kita terus saja. Up. Ya, kita ini udah lewat dari pasar ya. Ini di Simpang. Ada Simpang 3 lagi yang ada Tugu Pahlawannya. Tuh, ada Tugu Pahlawannya. Dulu juga ada, sebelum Tugu Pahlawan ini kayaknya bambu runcing di sini ya. Cuman itu udah diganti cukup lama menjadi gambar para pejuang. Cuman kita tidak tahu gitu kan, atau identitas dari pejuangnya siapa di sana tidak diberitahu ya. Biasanya kan kalau di tempat-tempat lain pejuangnya dikasih tahu, oh nama pejuangnya misalnya Soekarno atau Jenderal Sudirman gitu kan. Cuman di sini enggak gitu. Ya ini akses keluar dari Simpang 3 ini tadi ada dua, satu ke sebelah kanan dan satu ke lurus saja. Yang lurus ini kita arah ke Simpang 4. Ini ada truk. Kita klakson. Ya di sini ada dakian. Dan area ini udah masuk ke jalur 1 di Jambak ya, di Jambak jalur 1. Ups. Cukup ramai ya. Oke, kita lihat kiri kanan dulu biar tidak terjadi sesuatu. Nah, sekarang kita udah sampai di Jambak. Ini Jambak jalur 1. Jambak jalur 1 ini identik dengan masjid ini, Baitul Makmur, dan satu lagi Akbid ya. Akbid Pasaman Barat itu ada di jalur 1. Iya, di jalur 1. Ini dia Akbid di Pasaman Barat, Akbid Pasbar ya. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di bidang kesehatan, kalau tidak mau keluar kampung ya terpaksa di sini di Akbid Pasaman Barat. Berikut masuk kita ke jalur 2. Nih jalur 2. Di jalur 2 ini yang menjadi ikoniknya bisa dikatakan tidak ada gitu kan. Cuman dulu di sini ada plaza gitu kan. Cuman udah lama tutup plazanya karena
konsumennya nggak begitu banyak gitu, nggak begitu meriah. Dan di sini dulu juga ada dealer namanya Dimas Motor, cukup besar dan cukup ternama di tahun-tahun 2010 ke bawah, megang dia Dimas Motor ya. Dan ya kita masuk ke jalur 3 ya. Sebelumnya kita melewati namanya Cafe Kejora. Ini kita di jalur 3. Hal yang menjadi ikonik di sini adalah ini sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita ada TPU, tempat pemandian umum, salah ya, tempat pemakaman umum ya. Di sini juga ada bengkel Sembiring namanya, bengkel yang udah cukup lumayan juga di Pasaman Barat, bisa diperhitungkan. Dia dari dulunya Toyota. Berikut juga di jalur 4 ada juga yang namanya Mas Wandi dari Daihatsu ya. Ini kita masuk di jalur 4. Ini yang saya katakan tadi, Mas Wandi, bengkel di jalur 4, bengkel yang cukup dipercaya masyarakat Pasaman Barat untuk memperbaiki mobilnya ya. Di sini juga ada, di sebelah kanan kita ada Masjid Nurul Huda. Ini masjid yang udah cukup legendaris, dulu kecil sekarang udah cukup besar. Dan di sini juga ada rumah makam bernama. Rumah makam bernama ini rumah makan yang sangat terkenal ya di Pasaman Barat. Kenapa terkenal? Karena rumah makan yang besar dan fasilitasnya oke, dan makanannya masakan Padang, itu adanya di rumah makan bernama ya. Ini kita masukin di area jalur 5. Jalur 5 ya. Ini jalur 5. Menjadi ikonik di jalur 5 itu adalah kuburan pahlawan. Ya, ini dia kuburan pahlawan yang ada di Pasaman Barat. Untuk para pahlawan-pahlawan, mereka beristirahat terakhir di sini. Untuk polisi, TNI, pokoknya jajarannya gitu kan, dimakamkan di sana. Kita sampai di Simpang Padang Lawas namanya. Ini Simpang Padang Lawas. Ikonik di sini adalah RSUD. Ini dia rumah sakit yang sangat besar yang ada di Pasaman Barat ya. Ini dia RSUD ya. Berikutnya kita memasukin area jalur 6 ya. Ini dia jalur 6. Untuk di jalur 6 ini ada lapangan bola. Di depan ada lapangan bola. Ini dia lapangan bola yang ada di pinggir jalan. Nah, ini menjadi ikon di jalur 6 ya. Lapangan bola yang cukup baik lah, cuman untuk tribunnya belum ada. Yang ada tribunnya itu di jalur 32, cuman juga tribun abal-abal. Di sini juga tadi kita lihat ada masjid ya, Masjid Nurul Al-Falah. Masjid Nurul Al-Falah ini juga udah lama sekali ya, udah lama di Pasaman Barat, menjadi tempat ibadah masyarakat yang ada di Pasaman Barat. Ini kita masih di jalur 6 dan ini ada simpang. Di sini kita masuk di jalur 7. Nih, jalur 7. Kalau di sini jalur 7 ikonnya apa ya? Nggak ada sih ya. Cuman di sini udah mulai ada toko-toko material besar. Sudah ada usaha-usaha gas. Sudah ada klinik ya, klinik Mitra Pasaman Barat ya. Nih, klinik Mitra Pasaman Barat.
Berikut kita masuk ke jalur ini jalur 8. Ini udah masuk jalur 10. Lompat ya. Jalur 10. Kalau jalur 10 ini nggak begitu panjang karena nyampe ujung sana udah jalur 11. Untuk tempat ikonik di jalur 10 nggak ada, cuman perumahan aja, terus kedai-kedai, warung nasi, itu aja yang ada di sini. Kita masuk ke jalur 11 ya. Nih, jalur 11 ini atau disebut juga Padang Hijau ya, disebut juga Padang Hijau. Di sini ada minimarket tapi udah cukup besar ya, dan udah ada juga dealer Suzuki, dealer mobil Suzuki. Ada Indah Surya Furniture dan ada Mahkota Swalayan, dan juga ada sebuah sekolah. Ini dulu pas saya SD, sekolah ini sangat terkenal ya, SD Negeri 07 ini terkenal karena pintar-pintar katanya. Terus di sini ada simpang Bandarjo namanya. Itu akses menuju desa Bandarjo, Dusun 1, Rimbo Binuang, Plasma, dan bisa juga ke Lubuk Landur, Padang 7. Pokoknya akses ke sana gitu kan. Tapi kalau yang ke kiri itu agak kecil jalannya. Yang ke arah kanan sih kecil juga gitu kan. Cuman nggak separah yang ke kiri. Ya, sekarang kita udah berada di Batang Toman, Pasaman Barat. Kalau di Batang Toman ini, di sini banyak perumahan ya. Ini perumahan Perumnas ya, dibilang orang dulu Perumnas. Di dalam itu banyak rumah yang besar-besar luar biasa. Di sini juga udah ada yang namanya Pasaman Hotel, ada bakal dealer Honda, dan ada Hotel Gucci, dan PLN di sebelah kanan kita. Ini jembatan Batang Toman. Nah, ini ada simpang, ini namanya Simpang Gardu. Di sebelah kiri kita ada perusahaan pembiayaan FIF Group, kredit Honda, orang di sana bayarnya. Dan di sebelah kiri kita ada BFI Bakti Finance ya, Bakti Finance Indonesia. Ya, mungkin itulah ya, salah satu perusahaan pembiayaan juga yang membiayai kebanyakan Bakti itu mobil ya. Terus lagi beberapa meter kita akan segera belok kanan. Nih, kita belok kanan di sini. Nah, ini dia kantor kita. Adira Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kita udah sampai. Kita beres dulu. Oke, kita sapa dulu security-nya. Selamat pagi. Namanya Mas Angga, selebritis Adira. Oke ya, kita ngantor dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terus jangan bosan-bosan untuk lihat video-video kita. Oke, terima kasih. Bye bye.